على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قد إشهد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وكما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة ويحرم عليك أن تضيعها، كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك على ولاية في إقامة الصلاة، ولا تدع لهم عذرا في تركها. ومن لم يسمع منهم ويطيع فهدده وعاقبه واغضب عليه أشد وأعظم مما تغضب عليه لو أتلف مالك، فإن لم تفعل ذلك كنت من مستهينين بحقوق الله تعالى وبدينه. ومن عاقبته وغضبت عليه ولم يمتثل وينزجر فأبعده عنك واطرده منك فإنه شيطان لا خير فيه ولا بركة تحرم موالاته ومعاشرته. Dan wajib sebagaimana diwajibkan atas engkau untuk memelihara sholatmu, itu 5 waktu, dan haram bagi engkau untuk menyia-nyiakan 5 waktu itu dengan cara meninggalkan salah satunya atau mengakhirkan sampai dikerjakan di luar waktu. Itu hukumnya haram dan wajib untuk memelihara. Kadzalika demikian juga wajib bagi engkau untuk bersifat tegas terhadap istri dan anak-anakmu dan setiap orang yang ada di dalam wilayahmu, ada di dalam menjadi bawahanmu, ya. Dalam apa? Dalam menegakkan sholat. Ya, seperti kalau punya toko, ya, karyawan yang ada di toko, di waktu dia kerja dengan Anda, maka Anda juga wajib melihat, memperhatikan sholatnya. Sama dengan seseorang sebagai manajer di perusahaan, maka setiap karyawannya itu di masa dia kerja dalam bawahannya, di bawah kepemimpinannya, sehingga dia wajib menegakkan sholat di waktu itu. Urusan di waktu pulang dia nggak usah peduli. Anggap kerjanya mulai pagi sampai sore jam 4. Berarti itu ada 2 sholat, ya. Ada zuhur dan asar. Walaupun asar itu sebagian ada di luar jam kerja. Intinya di zuhur. Wajib bagi setiap pemimpin, ya, untuk menegakkan syariat Allah, terkhusus sholat pada anggotanya. Ya, kalau di rumah berarti anggotanya itu anak istri. Kalau dia ada di toko, karyawan. Kalau dia ada di kantor, ya sama buruhnya atau karyawannya. Ya, termasuk juga yang memiliki wilayah itu, contoh Pak Camat dalam wilayah kecamatannya. Bupati dalam wilayah kabupatennya. Ini wajib menegakkan. Loh, Ustaz, capek Ustaz keliling ke kecamatan. Anda kan punya anggota. Anda kan nggak ngurus sendiri. Ya, di situ Anda membawahi beberapa camat. Ada polisi juga, ada juga Satpol PP. Ya, bahkan punya perangkat yang lengkap untuk menegakkan syarat itu. Dan sekuatnya, yang nggak Anda mampu, maka Allah tidak akan menuntut Anda. Yang Anda tidak mampu, Allah tidak menuntut Anda. Tapi kalau
kita menyia-nyiakan, artinya acuh tak acuh, nah disitulah ada hukuman dari Allah untuk setiap pemimpin tadi. Pemimpin ini banyak, di rumah ya pemimpinnya ya suami ya. Kalau untuk anak-anak ya kedua orang tua. Dan ini perlu, karena itulah dalam hal tersebut ada kalanya orang lain itu menjadi penyebab kita masuk neraka. Orang lain. Jadinya kita minta sedekah. Kenapa? Karena amanah yang kita emban. Amanah yang diemban ini berat. Ya. Soleh sendiri tidak bisa menjamin. Kecuali kalau Anda single. Nggak punya istri, nggak punya anak, tinggal sendirian di hutan, aman sampai. Mau soleh Anda sendiri, nggak soleh ya Anda sendiri. Tapi kalau sudah punya keluarga, soleh Anda belum cukup untuk mendapat ridho Allah. Harus juga disolehkan anak istri. Tapi anak istri nggak mau soleh Ustaz. Nah itu urusan Allah. Yang penting ada sudah ikhtiar. Nabi Nuh tidak dihukum karena istrinya tidak ikut agama Nabi Nuh. Kenapa? Karena sudah ngajak. Sudah ngajak terus-menerus, tidak ikut ya sudah. Karena tugas kita cuma ngajak, bukan merubah. Ya. Yang merubah itu Allah. Karena itulah setiap kita itu mau berjuang, harus ada doa. Tapi doa saja jangan. Doa itu harus sebagai dengan ikhtiar. Gerak dulu. Ya, semampu Anda. Kalau sudah nggak mampu mepet, ya sudah mentok, nah baru sudah. Itu urusan Allah kelanjutannya. Sehingga di sini Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam berkuat, punya keinginan yang kokoh, yang kuat dengan Anda bergerak, maka tawakal pada Allah. Al-Imam Ahmad bin Umar bin Smith beliau mengatakan termasuk sudah menjadi sunnatullah. Allah itu tidak akan membantu kecuali orang itu berusaha dulu. Dia memulai dulu. Kalau dia nggak memulai ya nggak ada bantuan. Seseorang itu harus ada mulai gerak dulu. Barulah di situ bantuan Allah akan mengiringinya. Sama di dalam kita mendidik keluarga, kita menyuruh anggota karyawan kita untuk sholat, itu kita suruh dulu. Urusan hati serahkan pada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Kita nggak bisa maksa-maksa, nyeret-nyeret, nggak bisa. Suruh sesuai dengan perintah Allah. Kalau ancam-ancam, nah, sisanya serahkan pada Allah. Mungkin dia mengiyakan depan Anda, atau di belakang. Itu urusan Allah sudah. Anda nggak dituntut untuk menjadikan dia itu harus soleh, itu enggak. Yang penting Anda merintah. Wala tada' lahum udran fi tarkiha, dan jangan biarkan mereka ini banyak alasan dalam meninggalkan sholat. Karena tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat kecuali satu dari tiga. Pertama, non-muslim. Kedua, belum balik. Ketiga, gila. Suruh milih aja itu. Milih mana? Milih non-muslim, belum balik apa gila? Nah, baru boleh nggak sholat. Selama dia muslim, iya. Ya, sudah brewok juga istilahnya. Ya. Maka nggak sholat, ya pilihan terakhir gila sudah. Kalau ngaku gila ya biarkan sudah. Kalau dia masih bilang waras, wajib sholat. Ya. Bahkan orang yang sudah dalam keadaan diperban seluruh badan, diperban, sadar, masih dijak ngomong bisa, waktu sholat wajib sholat. Apalagi yang di penjara, seger buger, ya. Apalagi yang diikat, disalib dia berhari-hari. Dengar adzan wajib sholat. Ya apa sholatnya? Ya semampunya Anda, kayak apa. Kalau nggak bisa gerak, ya isyarat. Nggak punya wudhu, nggak usah wudhu. Nggak bisa tayamum, sholat aja.
Kalau Anda meninggalkan sholat di detik-detik Anda mau meninggal, maka wafatnya sul khotimah. Ini di antara ketidaktahuan sebagian orang, ya, waktu sakit malah nggak sholat. Pas meninggal ya sul khotimah, padahal dia sadar. Coba dia koma mulai sakit sampai meninggal ya tidak masalah. Nggak perlu dikodok karena dia di waktu yang nggak wajib sholat. Tapi dia sadar, didatengin orang, ya, ketawa-ketawa. Sholat pak, sakit Ustaz. Bagaimana sampai ketawa-ketawa suruh sholat sakit. Sholat itu nggak perlu tenaga banyak. Nggak bisa wudhu, diwudhui. Nggak bisa ngarah kiblat, diarahkan ranjangnya ke kiblat. Gampang. Semua sudah ada aturannya dalam kitab fikih. Tanya kepada yang faham, para ustadz, ustadzah, tanyakan. Ya. Wa man lam yasma' minhum wa yuti'. Barang siapa yang enggak mendengarkan dari mereka, enggak nurut, enggak patuh, fahadidhu, ancam dia. Enggak ada lagi uang jajan. Sita HP. Ya, sebenarnya kalau sudah sita HP ini pusing sudah. Ambil kunci motor. Nah, ini. Ya, kalau cuma dia dosa loh, dosa itu enggak ada rasanya. Dosa itu enggak ada rasanya. Ancaman dosa untuk anak sekarang enggak ada pengaruh. Coba dikabarin, ayo, nggak ada uang 3 hari, oh, selesai baru dia lebih takut nggak ada uang daripada siksaan Allah. Lebih takut diambil HP daripada siksa. Dan dia nggak peduli siksa, nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan siksaan itu. Tapi ancam dengan yang dia takuti. Kalau cuma dosa, dosa lo. Orang sekarang nggak ngerti dosa. Ya, ancam dengan sesuatu yang bikin dunianya dia sempit, yang bikin dia itu sumpah. Ya, itu diantara siasat para pemimpin demikian. Dan itulah orang-orang penjahat gak cukup ancaman neraka, harus ada penjara. Karena nggak paham dengan bahasa itu, dia pahamnya bahasa dikurung, nggak paham dia bahasa itu. Bahasa dipotong tangan, nah itu baru paham. Kemudian waghdab alaihi asyad wa'dham mimma taghdab alaih, dan marahlah kepada dia lebih daripada kemarahan engkau seandainya dia merusak hartamu. Ya. Pas dia nggak sholat, ayo sholat. Itu tuh sholat. Sampai hilang waktu, ya biar sudah, namanya juga orang ketiduran, ya apalagi. Pas HP-nya dibanting, marahnya 2 hari. HP dia dibanting anaknya, marah 2 hari. Tapi anaknya nggak sholat, paling marahnya sebentar aja. Ya, seperti itu berarti harta Anda lebih bernilai di hati Anda daripada sholat. Berarti dia menganggap HP lebih mahal daripada sholat. Kalau dia marahnya ketika anak nggak sholat biasa, marahnya ya asal marah biasanya. Tapi ketika ya contoh mobilnya dicoret sama yang pakai paku, marahnya 3 hari nggak habis-habis. Nah, seperti ini berarti nggak baik ini. Ini orang tua nggak baik. Harus dia lebih marah ketika anak itu nggak sholat daripada dia pas merusak harta. Fa'ilam taf'al. Tapi kalau engkau tidak demikian, tidak ada marah setinggi itu atau nggak marah sama sekali, naudzubillah, maka Anda termasuk orang yang meremehkan hak Allah. Walaupun Anda sholat, tapi Anda meremehkan hak Allah di situ. Ya. Ketika Anda tidak ada kemarahan kepada anak buah yang mereka ini mengentengkan sholat. Waman aqabtah wadibta alaih, dan orang yang sudah Anda hukum nih, diambil kunci motor, diambil kartu rekening sumpama, diambil HP-nya, tetap aja nggak mau sholat. Anda sudah marahi ngomel-ngomel, tetap aja nggak mau. Ya, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa nyesel. Maka jauhilah orang itu. Ya, usir dia, fa innahu syaiton. Ini syaitan, ini bukan manusia.
Allahu Akbar. Ini kalimatnya biar wahdat ya. La khaira fi, gak ada kebaikan. Wala barokah, gak ada berkahnya. Tahrum muwalatuh wa mu'asyaratuh, gak boleh untuk dideketin lagi. Ya, sampai dia merasa sempit dunia ini gara-gara dia nggak sholat. Sampai dia merasa itu. Karena itulah hukum seseorang itu tidak menyapa sesama muslim itu nggak 3 hari nggak boleh. 3 hari haram dia, wajib dia nyapa. Kecuali alasan syariat. Alasan syariat mau seminggu, 2 minggu, sebulan, tidak apa-apa. Sampai dia benar-benar tobat pada Allah. Ya. Wa huwa minal muhaddin lillah, dan dia termasuk orang-orang yang menentang perintah Allah. Kadang ada ya teman di kantor, orangnya ramah, masya Allah, sering traktir, tapi nggak senang sholat. Ini repot ini. Ustaz, orangnya baik Ustaz. Saya tiap ke kantor pasti sediakan kopi, nanti dikasih kue, tapi nggak mau sholat. Jauhi. Kalau tidak, khawatir hati Anda senang dengan orang yang dimusuhi Allah. Dan itu maksiat. Ya sudah apa-apa, walaupun nggak sholat, tapi khoir ya apalagi deh. Udah nggak apa-apa lah. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kebaikan dari orang yang dibenci Allah itu bisa membahayakan hati kita. Karena orang-orang yang dibenci Allah, hati yang baik pasti benci. Tapi kalau karena keseringan dapat kebaikan, akhirnya jadi suka. Sudah menjadi fitrah manusia. Manusia itu abdu man yuhsinu ilaih. Dia adalah budaknya orang yang berbaik kepadanya, nurut ya. Karena itulah fenomena ya zaman sekarang. Ya, artis bejat tapi punya panti asuhan. Ngayomin ya. Tapi hasil dari situ, hasil dari ya ngebor macam-macam tuh ya. Yang seperti kayak apa Ustaz? Nah, ya seperti ini repot. Khawatir nanti anak-anak yang diasuh tadi itu bercita-cita pengen kayak tadi. Pengen kayak nanti bisa ngayomin kayak kita-kita ini. Ya bahaya. Cita-cita yang nggak beres. Ya. Tapi yang baik fakir. Yang baik, yang soleh, yang tegas fakir. Nggak bisa membantu. Nah ini fitnah akhir zaman. Apakah salah yang fakir? Enggak itu. Ya apa itu dari Allah sudah. Justru yang bejat dibuat kaya. Sehingga dia tetap dengan bejatnya karena merasa walaupun saya bejat saya tetap bisa ngasih orang kok. Padahal apa hukumnya? Sedekah dengan hasil haram. Sama dengan mengotorin masjid dengan kotoran. Nggak ada gunanya. Bahkan dapat dosa terus. Tapi mata manusia yang jahil nganggap ini kebaikan. Nah, sementara, wah ini ustadz ini ngomong tuh tidak pernah sodako. Padahal ya fakir ustadznya. Ya apa mau sodako dia aja pas-pasan. Ya inilah fenomena zaman akhir. Yang dimana kalau nggak berpegang teguh dengan syariat, maka dia akan goyang. Yang awal hadir pengajian, dikit-dikit menjauh. Ya, lebih senang kepada yang sosial nih. Walaupun bejat tidak apa-apa lah. Saya pro ini aja sudah. Yang awal fotonya penuh dengan foto ulama diganti foto artis yang banyak. Ini bahaya. Kenapa? Mengidolakan orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, hati-hati. Ya. Sehingga ini fenomena. Karena itulah mengapa dianjurkan menjauhi orang yang ahli maksiat? Karena kalau keseringan kumpul biasa. Coba perhatikan orang yang dia ini anggap tidak pernah nakal. Ya. Kumpul dengan temannya dulu. Ya. Waktu dia dari pondok liburan nih. Kumpul dengan teman-temannya. Awal dia nggak enak. Wah, masa maghrib ini
di angkringan nggak nyaman. Tapi dijemput temen nih, sebelum hari dijemput temen. Awal sekali, 2 kali. Dengar di masjid wiritan, saya biasanya di pondok wiritan jam segini. Ini malah di sini. Awal sehari 2 hari nggak enak. 3 hari nyaman sudah. Seminggu malah dia yang ngajak. Ayo kapan kita ke angkringan? Nah, ini musibah. Kan itulah apa Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Sampai dibilang agama. Kenapa? Saking pentingnya milih teman, jangankan akhlak, agama pun bisa ikut. Akhlak lebih cepat. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang dia temani. Kalau Anda mau tahu ya Pak hal seorang, dia circle-nya dia siapa? Circle-nya dia siapa? Karena orang kalau nggak circle, nggak bisa tahan lama. Ya. Orang yang baik nih, kumpul dengan yang nggak baik. Kalau dia benar-benar baik, nggak tahan lama, akan mencelat sendiri, pisah sendiri. Tapi kalau dia circle-nya nggak baik, akan katut itu, akan ikut. Ya. Nggak ada istilahnya orang yang kena penyakit gatel bisa sembuh karena duduk dengan orang yang nggak sakit. Yang ada yang sakit gatelen. Paham di sini? Jangan kita, saya Ustaz insya Allah ahli majelis. Saya mau deketin tuh teman-teman yang teler. Semoga bisa senang majelis. Dia yang teler. Kenapa? Karena jarang orang itu terpengaruh dengan kebaikan. Ya. Yang ada yang baik terpengaruh dengan keburukan. Kecuali yang baik ini dominan. Ajak 1-2 orang kumpul ke majelis yang itu ada puluhan orang, ratusan orang. Bisa baik. Nah, ini 1 orang kumpul dengan puluhan orang yang rusak. Dia yang rusak. Bukan ratusan orang jadi baik dengan dia. Kecuali yang memang Allah suruh. Lewat Rasulnya, lewat gurunya, ya seperti itu. Ya, macam-macam. Tapi kalau tidak, jangan berani-berani. Saya sudah 10 tahun mondok, insya Allah aman. Dia malah kena. Ya. Dalam hal ini, fa wa ghayatu apa namanya? Wa ghayatu ma yusmah bihi lil 'amil ghafil mustaghriq mahma fatathu shalah an yaqdiha ma'a taubah 'anil 'aud ila mithli dzalik. Puncak daripada yang dibolehkan, yang dimaklumi daripada orang awam yang mereka ini meninggalkan sholat itu untuk mengkodoknya. Ya, tobatnya wis kodok. Dan kodok ini dengan taubat, harus tobat ya. Jadi tobatnya dosa meninggalkan yang wajib itu bukan istighfar saja, tapi kodok. Beda kalau taubat dari mengerjakan yang haram. Maka cukup Anda istighfar, sholat taubat, menyesal, tidak kembali lagi, cukup. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, ya tidak bisa hanya istighfar, harus mengkodok. Sama orang nih, berhutang lari kabur. 20 tahun baru datang minta maaf. Nggak cukup maaf, bayar. Tuh loh, saya maaf sudah. Saya nggak dimaafin, suruh bayar. Ya memang. Namanya kodok seperti itu. Kodok itu yang bayar. Gitu loh. Nah, beda kalau seseorang itu mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka itu tobatnya cukup berhenti dan menyesal. Selesai. Tapi kalau yang dia maksiat dia itu meninggalkan yang diwajibkan, maka wajib qadha. Ini dari sini perbedaan antara muslim maksiat dengan kafir asli. Kalau kafir asli, ketika dia masuk Islam syahadat, maka gak perlu dia mengkodok sholat, zakat, puasa yang dia tinggalkan di masa kafirnya. Karena dia mulai baik sudah kafir.
Tapi kalau orang muslim lahir muslim, malas sholat, tahu-tahu waktu sudah menikah dia baru tobat, wajib qadha seperti ini. Nggak cukup hanya tobat saja, harus qadha. Ya. Sehingga penyebab sebagian orang itu resah, gelisah, bisa jadi karena ada kewajiban yang belum tuntas. Ya, belum menikmati sholat, belum bisa menikmati baca Quran. Kenapa ini? Ya, mungkin ada yang belum tuntas daripada ibadah Anda. Ya, sehingga Allah kasih sinyal aja itu, kasih sinyal untuk resah, gelisah terus. Bisa jadi kodoknya belum beres. Kemudian dikatakan wa ammal idha'ah fala kaifa wa ali fi ikhrajis shalah an waqtiha itsmun 'adzim. Adapun orang yang dia sengaja menyia-nyiakan sholat, nah, maka ini harus ada dosa, ya, sengaja dia dosa ini, ya, sehingga beda dengan orang yang tiduran cukup qadha gak dosa. Wa ala wulatil umur an yahmilu al-'ammah ala fi'li shalah al-maktubah. Wajib bagi setiap pemimpin, mulai Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Presidennya, untuk menyuruh masyarakatnya mengerjakan sholat 5 waktu. Dan itu kewajiban pemimpin yang gak tertulis. Gak ada usah tulisan pemimpin wajib. Nggak, itu dari Allah itu. Siapapun, ngerti gak ngerti, ya seperti tugasnya. Saya sendiri kenapa dia jadi pemimpin. Kalau dia gak ngerti, harus belajar. Itu gak tertulis di dalam undang-undang tugas-tugas bupati, gak ada. Tapi itu langsung dari Allah. Ya, apa itu? Menegakkan sholat di daerah atau di wilayahnya. Ya. Nah, wa 'alal wula ismun 'adzim wa haraj idza sakatu 'an dzalik. Dan para pemimpin mendapat dosa yang besar jika mereka diam akan hal itu. Mendiamkan. Wa qassaru, dan mereka teledor di dalam menegakkan sholat di masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena yang punya alat alat lengkap itu mereka. Punya polisi, Satpol PP, punya perbub, sumpama. Bisa ditulis, diwajibkan ke seluruh masjid, musola, atau tempat kerja untuk istirahatkan di waktu sholat. Bisa. Nggak ada yang mustahil. Cuman males itu aja. Nah, sehingga dalam hal ini, yang dosa besar itu dosanya ya. Kalau membiarkan nggak sholat itu besar. Tapi ketika pemimpin itu sudah ngasih aturan, sudah tegas, masih ada yang nggak sholat, dia tidak diusaha. Karena dia sudah usaha. Dia sudah berusaha sekuat dia. Sisanya Allah, bukan dia. Betul. Bukan kalau yang acuh tak acuh, nah ini baru yang siksaan ini. Nggak perhatian betul, nggak ada perhatian dengan sholat di daerahnya. Nggak cukup hanya dengan bangun masjid. Ustaz sudah bangun musola, Ustaz, nggak cukup. Kenapa? Karena bangun musola tanpa menggerakkan orang ke musola, ya bagaimana? Ya, adanya diadakan yang ngajari sholat itu harus ada. Yang ngajari sholat benar-benar. Sehingga tidak ada masyarakat yang buta akan sholat. Ya, ini bisa. Karena mereka punya perangkatnya. Pemimpin itu punya perangkatnya. Lebih lengkap daripada pondok ini lebih lengkap. Punya alat lebih lengkap mereka. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa memperhatikan sholat, dan jika kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin.